Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini, izin saya akan mempresentasikan terkait tugas struktur mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ragil Adi Fitra dengan nomor induk mahasiswa 2302 01 02 0053, jurusan manajemen PJJ. Mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SH, MM, Mhum. Pada kali ini, izinkan saya menyampaikan atau mempresentasikan judul dari presentasi ini adalah pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Kopi Kenangan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SH, MM, Hum, telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi terkait tugas struktur mata kuliah ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen, yaitu manajemen kinerja dan kompensasi. Di sini kita akan melihat latar belakang masalah, cara mengatasi masalah, kesimpulan, dan dari rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Baik, latar belakang masalah, presentasi ini akan membahas bagaimana konsep manajemen kinerja dan kompensasi dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi ini dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada produk dan layanan, tetapi juga pada manajemen sumber daya manusia atau SDM yang efektif. Sistem kompensasi yang baik mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan insentif lainnya, berfungsi sebagai alat untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai. Manajemen kinerja dan kompensasi adalah dua aspek yang saling terkait dalam organisasi, namun seringkali kita menemukan berbagai masalah yang muncul dalam implementasinya. Beberapa contoh kasus faktual yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contoh kasus pada Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu adalah sebuah perusahaan eh, kopi, penjualan minuman kopi yang berkembang pesat di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengelola kompensasi untuk pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai magangnya. Pegawai tetap menunjukkan kepuasan dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan pegawai kontrak dan magang, yang merasa kompensasinya itu tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan seperti itu. Ketidakpuasan ini berdampak negatif pada motivasi dan kinerja pegawai serta mempengaruhi daya saing perusahaan di industri kopi tersebut. Kasus contoh lainnya juga seorang karyawan juga yang merasa tidak dihargai karena kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan kinerjanya. Hal ini juga menyebabkan penurunan motivasi dan produktivitas. Kemudian ada juga perusahaan yang menerapkan sistem penilaian kinerja yang tidak transparan seperti itu. Ada juga ketidakpuasan karyawan terhadap program insentif yang tidak sesuai dengan harapan mereka, yang berujung pada tingginya tingkat turnover, turnover maksud saya.
Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam hal ini, antara lain adalah ketidakjelasan dalam kriteria penilaian kinerja, ketidakpuasan terhadap sistem kompensasi yang ada, kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai harapan dan tujuan kinerja. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, identifikasi masalahnya itu adalah satu, kurangnya penghargaan dan motivasi. Karyawan merasa tidak dihargai atas kontribusi mereka sehingga motivasi kerja mereka menurun. Kemudian komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi itu dan koordinasi sangat berpengaruh terhadap penurunan kinerja. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik itu adalah koordinasi yang saling menjaga, saling mengapresiasi, dan saling mendukung terhadap fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan seperti itu. Kemudian ada sistem penilaian yang tidak transparan seperti yang saya jelaskan tadi. Sistem penilaian kinerja itu terkadang memang ada yang tidak transparan terhadap pegawainya karena beberapa faktor. Kalau menurut saya itu lebih ke pegawai tersebut atau karyawan tersebut mungkin mempunyai backing di salah satu perusahaan tersebut seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi atau dari identifikasi masalah tersebut, yang pertama itu bisa melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif. Sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan karyawan tersebut. Kemudian melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi, dilakukan peningkatan atau dilakukan sebuah konsolidasi agar sebuah koordinasi atau komunikasi di perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan seperti itu. Bisa juga dengan program pengembangan dan pelatihan. Program pengembangan dan pelatihan itu dapat membantu karyawan dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan mereka di bidang sesuai dengan tusi atau tugas fungsinya mereka masing-masing. Sehingga kinerja mereka itu secara inline itu meningkat dan diharapkan harus meningkat seperti itu. Kemudian manfaat dalam penerapan manajemen kinerja dan kompensasi ini, peningkatan kinerja bisa dapat manfaatnya adalah peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai akan merasa cenderung merasa termotivasi, bekerja lebih keras, dan pasti mencapai hasil yang lebih baik. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil seperti itu. Kemudian peningkatan produktivitas perusahaan sudah pasti dengan adanya karyawan yang termotivasi untuk berkinerja yang baik atau berusaha menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, maka sudah pasti akan meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan bahkan. Kemudian peningkatan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi itu biasanya cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Bahkan ada juga terkadang terlalu loyalitas karyawan tersebut itu di hari kerja pun dia mau di hari libur juga dia mau kerja seperti itu. Dia rela mengorbankan waktu me time-nya, waktu dirinya sendiri untuk beristirahat demi perusahaan, demi pekerjaannya seperti itu. Sebenarnya itu sebenarnya
karyawan yang memiliki loyalitas seperti itu baik bagi perusahaan, sangat baik, maka dan itu adalah aset seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah salah satu ada empat. Pertama itu adalah pentingnya sistem penilaian kinerja. Ya, memang penilaian kinerja ini sangat penting sekali untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan. Kemudian komunikasi yang efektif, ya, memang komunikasi yang efektif atau koordinasi yang baik tadi seperti saya jelaskan itu adalah komunikasi yang terbuka dan transparan antara anggota itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada variabel pengembangan dan pelatihan juga. Program pengembangan dan pelatihan ini dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kompetensi, skill, keterampilan, soft skill juga dalam mendukung tusi atau tugas fungsi dari masing-masing karyawan atau masing-masing jabatan. Kemudian ada sistem yang tepat adalah sudah pasti manajemen kinerja dan kompensasi merupakan alat yang sangat-sangat efektif untuk meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan dengan menerapkan sistem yang tepat. Perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih baik dan bagi karyawan juga sangat baik seperti itu. Pentingnya sistem kompensasi yang adil dan sesuai dapat mengurangi tingkat turnover juga dan meningkatkan juga kepuasan kerja bagi karyawan-karyawannya seperti itu. Kemudian rekomendasi dari eh, identifikasi masalah dan cara mengatasi masalahnya adalah penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis kompetensi. Sistem ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan, membangun budaya organisasi yang positif melalui komunikasi yang baik dan penilaian yang adil. Kemudian ada program pengembangan karir, ya kan? Program ini dapat membantu karyawan mencapai potensi full mereka atau batas potensi mereka. Mereka juga dapat meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sistem kompensasi yang adil dan transparan. Sistem ini dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dan dapat meningkatkan produktivitas juga terhadap outcome atau output perusahaan dan bisa juga menerapkan sistem kompensasi yang kompetitif dan insentif yang justru lebih menarik seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi atas kesempatan yang diberikan. Presentasi saya selesai, Bapak. Mau semoga dapat diterima. Nanti izin Bapak, link YouTube-nya akan saya bagikan setelah saya upload. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.